Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Emilda Flora Tampu Bolon, SPD, Program Studi Bahasa Indonesia, mengajar di SMP GKPS 13 Sibaro, Kabupaten Simalungun. Mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 2554386 di LPTK Universitas Asahan. Pada hari ini, Rabu 17 September 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi teks cerita fantasi di kelas 7. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Hai.
cerita yang ditulis dengan berdasarkan hasil imajinasi penulis. Ya, terima kasih buat Ayu. Ya, ada lagi yang lain? Puisi. Mengenai apa, Winta? Puisi adalah hayalan yang ditulis seorang. Iya. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang ditulis penulis berdasarkan hasil imajinasi atau daya khayal. Jadi setiap penulis mau menulis puisi harus berimajinasi dulu ya untuk menciptakan sebuah puisi. Nah, demikian juga dengan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini akan kita lanjutkan dengan tentang teks cerita fantasi. Pernah dengar tentang teks cerita fantasi? Pernah, Bu. Nah, pernah. Ya, teks cerita fantasi itu tentang apa? Kalau kamu pernah dengar? Tentang cerita apa? Cerita hayalan. Iya, tentang bersifat cerita tentang yang bersifat hayalan. Berarti dari situ bisa kamu ambil kesimpulannya, puisi itu dengan cerita fantasi itu ada persamaan. Sama-sama ditulis berdasarkan hasil imajinasi atau daya khayal. Ya. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini dan yang kita pelajari sebelumnya, ya, kesal harapan Ibu, ya, kamu mampu mengembangkan ya kreativitasmu ya dan keterampilanmu di dalam menulis cerita fantasi di kemudian hari ya. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini ya, tentang apa tadi materi kita hari ini? Ya, teks cerita fantasi ya. Di sini ada yang mau sajikan ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kita hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian teks cerita fantasi. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik ya, atau yang termasuk kepada unsur intrinsik itu adalah tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis keajaiban dalam teks cerita fantasi. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kamu capai. Berarti kamu harus mampu seperti itu ya. Ada tiga ya. Coba baca kembali dulu, Yesi. Coba baca kembali apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami pengertian teks cerita fantasi. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik atau tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. 3. Peserta didik mampu menganalisis keajaiban dalam teks cerita fantasi. Iya. Jadi ada tiga. Nah, sebelum masuk kita ke pendalaman materinya, Ibu mau bertanya ini. Nah, sudah pernahkah kalian membaca atau menonton teks cerita fantasi? Sudah, Bu. Semua sudah pernah? Sudah, Bu. Siapa yang belum pernah? Oh, berarti semua. Oke, berarti di sini hobi menonton, ya, hobi membaca. Bagus, tingkatkan kemampuanmu, ya. Nah, kalau begitu, tadi Ibu bertanya, apakah sudah pernah menonton atau membaca teks cerita fantasi? Sudah. Nah, begitu ya kan? Jadi sudah. Nah, teks cerita fantasi apa yang pernah kamu baca? Cinderella. Apa lagi? Rapunzel, Bu. Apa lagi? Iya. Kalau Rapunzel itu menceritakan tentang apa? Tentang seorang gadis yang memiliki rambut panjang dan dimanfaatkan oleh penyihir untuk mengawet mudakannya. Iya, itulah dia. Jadi kalau menurutmu menarik enggak menonton cerita fantasi itu? Menarik.
Oke, nah kalau penarik, nah sekarang di sini ibu akan menyajikan ya sebuah video ya contoh cerita fantasi. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Ya, demikianlah videonya. Bagaimana? Kamu paham isi ceritanya? Paham dulu. Kamu paham tentang apa? Isi cerita yang ditayangkan tadi. Tentang kura-kura yang sombong. Tentang kura-kura sombong, ya.
merpati dari kura-kura? Kura-kura berat ya? Tapi katanya dalam video itu bisa diangkat. Hal yang ajaib enggak? Ajaib. Selain itu apa lagi hal ajaib atau keajaiban yang kamu temukan dari video itu? Merpati juga bisa bicara. Selain tadi kura-kura bisa bicara, merpati bisa bicara. Merpati jenisnya apa? Hewan bisa bicara. Jadi ada beberapa keajaiban-keajaiban yang ada dalam video cerita fantasi tadi. Nah, menurutmu bagaimana peristiwa itu terjadi atau cerita itu bisa terjadi? Ada seekor kura-kura yang ingin sekali terbang di atas langit yang indah. Kemudian ia meminta bantuan kepada sepasang merpati untuk membantunya terbang. Kedua merpati mau mewujudkan impian kura-kura, tetapi berpesan kepada kura-kura jangan melepas gigitan ketika sedang terbang. Kura-kura pada awalnya mengiyakan pesan dari merpati, tetapi karena kesombongannya ia lupa dengan pesan merpati dan melepaskan gigitannya. Kemudian dia pun terjatuh di atas tanah. Ya, terima kasih, bagus. Kak Tidak sudah paham isi videonya. Ya, yang jelas pada akhirnya cerita itu seperti apa? Si kura-kura menjadi bersyukur bukan hanya terburuk. Iya, si kura-kura akhirnya bersyukur. Ya, walaupun tadi judulnya kura-kura sombong ya. Ya, tapi pada akhirnya berarti endingnya berakhir dengan bahagia atau bahagia ya? Menggembirakan. Oke, ya. Nah, kita tadi sudah sama-sama menganalisis isi videonya ya. Sekarang kita masuk sesuai dengan ya tujuan pembelajaran kita yang Ibu sebutkan tadi atau yang Ibu tayangkan. Ada 3 tadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik tadi mampu ya mengidentifikasi pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua mampu mengidentifikasi unsur intrinsik. Yang ketiga adalah apa tujuan pembelajaran tadi? Yang ketiga peserta didik mampu apa? Yang ketiga menemukan atau menganalisis keajaiban-keajaiban yang ada di dalam teks cerita fantasi. Itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Nah, yang menjadi pengertian teks cerita fantasi adalah, boleh lihat slide kita. Coba baca Desi. Pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau lebih tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekan belakang. Secara lebih sederhana, teks cerita fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulisnya. Ya, berarti dari situ bisa kita mengambil pengertian daripada teks cerita fantasi itu dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa teks cerita fantasi itu teks yang dibuat atau teks yang ditulis berdasarkan daya imajinasi penulis. Kalau daya imajinasi maksudnya adalah berdasarkan hasil imajinasi penulis. Itu dia bahasa gampangnya ya.
dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Ya, itu maksudnya, ya. Ciri yang keempat adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian, ya. Unik, kamu. Kalau dikatakan unik, lain daripada yang lain, memiliki ciri khas tersendiri. Nah, seperti dalam cerita kura-kura sombong tadi, apa tokoh mana yang ada memiliki keunikan? Kura-kura. Di mana keunikannya? Iya, memiliki tempurung. Ya, itulah makanya dikatakan ciri daripada cerita fantasi itu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Kemudian yang kelima, ciri daripada cerita fantasi bersifat fiksi. Kalau fiksi berarti tidak nyata, rekayasa, rekaan. Ya, makanya dikatakan tadi cerita fantasi itu bersifat hayalan atau hasil imajinasi. Jadi bersifat fiksi. Ciri yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam teks cerita fantasi itu bervariasi. Ya, makanya dikatakan variatif. Ya, berarti beragam. Atau bisa dikatakan di situ gaya bahasa yang digunakan itu tidak formal, tidak resmi. Ya, ada sedikit keleluasaan penulis. Ya, tidak harus sesuai dengan EYD, kira-kira seperti itu. Bisa menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa pergaulan, kira-kira seperti itu. Yang berikut, yang ketiga adalah unsur intrinsik teks cerita fantasi. Ada berapa? Coba lihat dulu skema yang ada di slide. Ada berapa? Ada 7, ya. Yang pertama, coba bisa baca. Coba Wita, apa satu? 1 tema, 2 alur, 3 tokoh dan penokohan, 4 latar, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan 7 adalah amanat. Iya. Yang pertama, tema. Itu ide pokok yang menjiwai cerita. Berarti nanti kalau kamu mau menentukan tema dari sebuah cerita itu, ada baiknya kamu pahami dulu isi ceritanya. Jadi nanti isi cerita itu kau kaitkan secara umum. Nah, misal tadi kayak video kura-kura sombong, judulnya tadi kura-kura sombong, berarti kaitkan secara umum. Apa kira-kira bisa temanya? Keajaiban, boleh ya. Contoh. Baru yang kedua adalah alur. Alur atau plot, rangkaian peristiwa dalam cerita. Apakah alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan, ya. Tokoh dan penokohan, tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, siapa-siapa saja. Penokohannya berarti karakternya, ya. Karakter daripada tokoh itu. Tentu setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda. Karakter itu sifat. Bisa kita menentukan karakter tokoh itu dari kalimat yang dia sampaikan, tindakan-tindakannya, sikapnya, ya. Kemudian yang keempat adalah latar, ya. Tempat terjadinya peristiwa. Tentu ini fungsi latar ini sangat berfungsi dalam sebuah cerita untuk menghidupkan cerita. Latar ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar alam. Kemudian ada yang kelima adalah sudut pandang, cara pengarang bercerita. Ada sudut pandang orang pertama, pengarang menggunakan kata aku. Ada sudut pandang orang ketiga, pengarang menggunakan kata dia. Ada sudut pandang pengarang yang bercerita. Kemudian masuk kita yang keenam adalah gaya bahasa. Tadi ya, gaya bahasa yang bagaimana yang dipakai. Apakah gaya bahasanya formal atau tidak formal, atau cenderung menggunakan istilah-istilah. Kemudian
keajaiban yang ada dalam cerita, ya, kesimpulannya. Nah, supaya bisa disimpulkan, ya, tentu harus paham dulu isi ceritanya supaya bisa disimpulkan. Karena di dalam cerita itu tidak tercantum secara langsung kalimat kesimpulan, kita harus paham dulu isi ceritanya, baru bisa kita simpulkan dengan kalimat kita sendiri, ya, kalimat kita sendiri, kalau kalimat kesimpulan, ya, begitu dia. Coba kamu kelompok 2 identifikasi unsur instruksinya seperti apa, sudah, ya, keajaiban apa yang ada dalam cerita teks fantasi itu, ya, lihat, ya, jangan sampai ada yang ketinggalan apa aja. Nah, simpulannya, nah, untuk bisa menyimpulkan isi cerita itu harus baca dulu ceritanya, paham, karena kalimat kesimpulan itu kalimat kita sendiri, nggak ada terdapat di situ kan, nggak ada. Oh, ini terdapat, misalnya terdapat di sininya, gitu, boleh seperti itu, ya, seperti itu, supaya kamu paham, ya. Oh, usah. Ya, sampaikan saja nanti secara singkat apa isinya. Ya, tes cerita fantasinya berjudul Belajar dan Gajah Mada, dia menceritakan tentang ini. Menurut kelompokmu, menurut kelompok nanti ini, menurut kalian apa isinya? Dan kita menyampaikan. Baru nanti masuk ke mana? Isi nanti soalnya. Gitu, ya. Jadi sebagai bukti kamu baca, paham ceritanya, ya, itu. Sampaikan apa isinya, apa judulnya, apa isi ceritanya, seperti kira-kira seperti itu. Paham? Kelompok 2 itu begini, nanti waktu konsultasi itu, ya, disampaikan apa isi cerita secara singkat, judulnya apa, isinya apa, secara singkat, baru kita masuk ke ini nanti. Oke, soal-soalnya begitu. Ada lagi masalah untuk itu? Seperti itu. Oke, sudah selesai. Biar kita presentasikan ke depan, ya. Oke, bisa? Sudah bisa ditampilkan? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Siap? Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap untuk ditampilkan? Nah, ya, kasih waktu, ya, supaya kita tampilkan, dipakai waktu seefektif mungkin. Oke, ada masalah untuk kelompok 3? Masalah? Sudah, ya? Bisa, ya? Ya, oke. Kita mulai dari kelompok 1, ya. Kita tampilkan, ya. Oke? Ya, boleh maju kelompok 1. Yang lain boleh perhatikan, ya, temannya yang sedang tampil, ya. Perhatikan. Karena nanti kamu harus ada kritik kamu, pertanyaanmu terhadap temanmu demi perbaikan ke depannya, lebih bagus hasilnya. Oke, silakan. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Agnes.
belajar dengan Gajah Mada menurut kami adalah ada 3 siswa yang sedang melakukan tugas pengamatan karya ilmiah remaja. Soal yang nomor 1, apa pengertian dari teks fantasi? Teks fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis. Yang kedua, identifikasilah unsur intrinsik teks cerita fantasi di atas. Jawabannya, 1 keajaiban, 2 keanehan, 3 kemisteriusan, 4 bersifat fiksi, 5 tokoh unik, 6 daya hayal penulis. Yang ketiga, tulislah keajaiban teks fantasi di atas. Jawaban yang pertama, tembok memancarkan kemilau keemasan. Jawaban yang kedua, terdengar denturan keras seakan-akan ada yang mengangkat mereka. Soal yang keempat, tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Jawaban, hendaknya kita belajar dari Gajah Mada seperti saling tolong-menolong sesama teman dan jangan menyepelekan pertolongan orang lain, selalulah bersyukur. Terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan kalimat boleh diperbaiki kelompok lain. Nomor bulannya susah. Bisa bacakan jawabannya dulu. Nomor 1 ada tema, pelajaran yang sangat bermanfaat. Tokohnya Adi, Karidi dan juga Dani. Latar Candi Trawulan. Alur-alurnya maju. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasanya menggunakan bahasa tak formal atau bahasa sehari-hari. Amanatnya kita harus memiliki perilaku yang baik dan tidak sombong. Nah, apakah Anda bisa menerima atau bagaimana? Nanti kami perbaiki. Ya. Kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang lain. Ada lagi yang ingin memperbaiki dari hasil presentasi kami? Masukkan kepada kelompok atau pertanyaan. Itu ya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kami jawaban. Oke. Ya. Terima kasih buat penampilan kelompok 1. Jadi kalau belajar kelompok itu, apalagi yang dinamakan presentasi, itu suasananya harus hidup ya. Aktif setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu diharapkan memberikan masukan, pertanyaan, ya secara sopan dengan kalimat yang baik kepada teman kelompokmu yang sedang presentasi, ya untuk depannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelompok 2. Ya silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hai teman-teman. Hai. Kami ini sudah pastikan masuk kelompok kami. Perkenalkan nama kami, Sheila, Maiti, Rina, Grace. Sini kami akan membacakan pertanyaan dari cerita belajar kepiting bersama Gajah Mada. 1. Apa pengertian dari teks fantasi? Teks fantasi adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis, daya hayal tidak nyata, dan membayangkan berbagai pengalaman atau kejadian berupa angan-angan atau rekaan belakang. 2. Identifikasilah unsur intrinsik teks cerita fantasi di atas. Tema pelajaran berharga, tokoh Ardi, Handi, Dani, latar Candi Trawulan, alurnya maju, sudut pandang orang ketiga, gaya bahasanya tidak formal, amanat kita harus memiliki perilaku yang baik. 3. Tuliskanlah keajaiban teks cerita fantasi di atas. Ada dentuman keras yang membuat mereka seperti diangkat, dan Ardi, Handi, Dani bekerjasama untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus. 4. Tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Hendaknya kita belajar seperti Gajah Mada supaya bisa nanti menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang baik. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, selalu bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus. Sekian dari presentasi kami. Ada teman-teman yang ingin bertanya?
Jawaban. Tema pelajaran yang sangat berharga. Tokoh Adi, Handi, dan juga Dani. Latar Candi Gerombolan. Alur, maju, sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa menggunakan bahasa tak formal atau bahasa santai. Amanat, kita harus memiliki perilaku yang baik dan tidak sombong. 3. Tuliskanlah keajaiban teks cerita fantasi di atas. 1. Tembok memancarkan pemberian keemasan. 2. Terdengar dentuman keras seakan-akan ada yang mengangkat mereka bertiga. 4. Tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Jawaban. Agar kita belajar lebih banyak seperti Gajah Mada, dan kita harus bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Sekian dari presentasi kami. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ayo silakan kasih pendapatnya masing-masing. Memperbaiki pertanyaan nomor 1. Coba perhatikan. Presentasi itu dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulis, kejadian yang berupa kenangan, rekaan belaka, membayangkan berbagai pengalaman, dan gaya bahasa yang tidak formal. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana tadi berdasarkan hasil kelompok, bagaimana menurut kamu kelompok temanmu yang sudah tampil? Apakah sudah bagus? Sudah, Bu. Bagus menurutmu? Sudah sempurna? Belum, Bu. Kalau menurut Ibu masih kurang hidup suasana. Tadi Ibu sudah katakan kalau melaksanakan kelompok itu harus seperti apa? Suasana yang hidup. Aktif ya. Setiap anggota kelompok itu harus aktif. Ya. Tadi kalau Ibu perhatikan masih ada yang diam, ya, tidak bertanya. Tujuannya kita melakukan kelompok supaya ada kerjasama antara satu sama lain, begitu. Ya, menerima pendapat yang lain. Jadi istilahnya bertukar pikiran, sharing, jadi tambah pengalaman. Jadi untuk ke depan harapan Ibu ya supaya lebih bagus lagi penampilannya. Ya, oke? Iya. Nah, sekarang di sini Ibu juga akan membagikan LKPD lembar kerja untuk
tadi. Yang ketujuh itu. Masih berapa itu? Udah berapa tadi? Ya ini. Ya. Masih ada 6 tadi sini. Sesuai dengan yang ditampilkan tadi di slide kan? Iya kan? Ada berapa tadi ciri-cirinya? Ada berapa ciri-cirinya di situ? Kasih poin-poinnya biar nampak. Kenapa? Belum. Ada berapa tadi ciri-cirinya? Masih 2. 4 lagi. Sabrina, ada berapa tadi ciri-cirinya? Ada berapa yang kamu buat? Lagi. Ini sudah dijelaskan di slide kita. Ya kan? Yuk, jangan berpikir. Mengingat kembali lagi ya. Ini mengingat kembali apa yang kamu dengar tadi. Ya, sebagai bukti, inilah penilaian Ibu sebagai bukti kamu sudah paham materi yang kita pelajari hari ini. Berarti kamu harus bisa jawab. Dan minimal nanti nilaimu memenuhi kriteria ketuntasan minimal kan? Itu tuntas dia. Setidaknya 75, memperoleh nilai 75. Berarti tuntas kamu untuk materi kita hari ini. Ya, begitu penilaiannya. Ya. Ya. Gimana? Ada berapa tadi cirinya? Itu kamu ingat? Sebutkan. Itu. Itu sudah berapa? Berapa? Harusnya kalau yang seperti ini supaya dia rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
enggak? Betul atau tidak? Iya. Kalau disuruh menyebutkan, berarti lebih dari satu. Berarti sebutkan ke bawah 1, 2, 3, 4, gitu. Kasih nomor. Jadi bagian memeriksa pun gampang, mudah, nggak bingung. Ya. Bagaimana? Siap? Untuk dikumpulkan lembar kerjanya. Udah yuk? Udah siap yuk? Waktu berjalan terus. Pakai waktu. Gimana dengan ini? Apakah sudah siap untuk dikumpulkan? Siap untuk dikumpulkan? Memberi waktu ya, 5 menit lagi ya. Ada kendala? Nih, kalau si Sabrina ada kendala ini kayak ini. Belum selesai. Ada berapa? Ini satu, ini dua. Makanya dikasih nomor. Tuh, dua apa? Tiga apa? Empat. Begitu. Iya. Jadi dia nampak jelas. Satu, ini cirinya. Yang kedua, apa? 3, 4, itu 5, seterusnya. Seperti itu. Jadi kebiasaan kalau mengerjakan sesuatu itu yang benar-benar sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal ya. Nah, yang penting selesai. Ini anak-anak sekarang seperti itu ya. Kalau mengerjakan sesuatu yang penting sudah selesailah. Hasil nomor 2 belakangan. Kalau begitu ya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah bisa Ibu kumpulkan lembar kerjanya? Bisa dikumpulkan lembar kerjanya? Ini temannya masih ada, ini kayak masih menulis ya.
pemahamanmu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kamu bisa jawab ini lembar kerja individu ini, ya, berarti kamu paham. Setidaknya kamu sudah paham. Minimal kamu memperoleh nilai sebatas tuntas itu ya dulu. Kalau di bawah KKM berarti belum tuntas. Berarti apa yang kita pelajari hari ini belum tuntas kamu. Berarti masih perlu apa? Remedi namanya, ya kan? Remedi kan? Remedial kan? Iya. Jadi nanti kalau kamu memperoleh nilai di bawah tuntas berarti harus remedi. Jadi besar harapan ibu ke depan ya supaya tidak terjadi hal yang tadi, supaya tidak remedial nilainya. Berarti supaya lebih fokus, ya, supaya lebih bermakna pelajaran kita ini, ada manfaatnya dan juga menyenangkan buatmu. Kira-kira seperti itu harapan ibu ke depan, ya, supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, ya. Jadi jangan sampai tidak tuntas, ya. Jadi tadi semua bisa jawab? Bisa jawab untuk lembar kerja individunya? Semua bisa jawab? Ada yang tidak bisa dijawab soalnya? Ada? Yang tidak bisa dijawab? Siapa tadi? Yang tidak bisa, nomor berapa yang tidak bisa dijawab? Semua bisa kan? Hah? Ada berapa tadi soal untuk lembar kerja individunya? 3 dan 3. Ya, soal mana yang lebih sulit? Nomor 3 yang lebih sulit. Kenapa menurutmu itu lebih sulit? Kenapa? Kenapa itu lebih sulit menurutmu? Kenapa itu lebih sulit menurutmu? Nomor 3. Apa rupanya ditanya di poin nomor 3? Ciri-ciri. Oh, tadi kan kita sama-sama sudah tampilkan di slide. Tapi kamu di situ kurang fokus. Sesuai dengan guys briefing kita tadi, ya, fokus, nggak fokus. Tapi kamu nggak ada tinggal di otakmu, iya kan? Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 6 kan? Sementara berapa yang kamu sebutkan? Ada berapa yang kamu sebutkan? Harus 6 ya. Oke. Itu untuk lembar kerja kita hari ini. Nah, sekarang coba lihat slide kita kembali. Di sini ada, ya, ibu mau bertanya buat kamu, ya. Tanya dulu, bagaimana pemahaman kamu terhadap teks cerita fantasi? Bagaimana pemahaman? Cerita yang ditulis sesuai dengan aliran. Ya, oke, good, bagus. Ya, bagaimana menurutmu, Ayu? Bagaimana pemahamanmu terhadap teks cerita fantasi? Cerita teks fantasi merupakan imajinasi penulis. Iya. Berarti sudah paham? Sudah paham ya bahwa teks cerita fantasi itu teks yang bersifat khayalan atau jenis teks yang ditulis penulis berdasarkan hasil imajinasi penulis. Ingat ya, imajinasi itu daya khayal. Jadi dia berimajinasi dulu. Kamu pernah nggak? Kalau dalam sehari-hari dikatakan berangan-angan katanya. Lalu dari hasil angan-angan
membuat kamu sehingga karena yang pertama ya, kalau kita mau belajar itu supaya paham harus tertarik dulu kita kan dengan topik kita kan. Nah, apa lagi tadi? Hah? Iya, tadi jadi sibuk apa semua fokus terhadap video. Kenapa lebih fokus kita kalau menonton video dibandingkan membaca? Karena kalau video itu kan langsung kita lihat bagaimana aksi daripada tokoh itu kan, kita lihat langsung. Kan kalau membaca misalnya pura-pura begini, hanya penjelasan aja. Situ langsung kita lihat bagaimana sikap si pura-pura yang dia siapa yang menggigit kayu itu apa? Siapa yang menggigit kayu? Si pura-pura. Langsung bisa kita lihat di situ lewat video tadi. Jadi sangat menarik ya. Nah, setelah kamu mempelajari materi kita hari ini, ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Nah, tadi nanti kan di sini, ibu nanti akan periksa, ya kan? Jadi berapa nanti yang kamu dapat nanti di sini? Tapi kalau kamu di bawah KKM, berarti harus remedial. Nah, berarti masih di situ ibu menilai, berarti kamu belum paham dengan materi kita hari ini. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu supaya lebih bagus lagi, supaya kita dituntas? Iya, supaya lebih memuaskan belajar dengan giat. Dan perlu kamu ingat, lebih fokus. Itu kan kita tidak fokus tadi dengan materi yang ada di slide. Kan bisa jawab kan? Ya, harus lebih fokus. Itu satu perbaikan ke depan. Serius. Kalau misalnya gurunya bicara didengar yang baik, ada ditampilkan, disimak, diperhatikan, kira-kira seperti itu. Ya kan? Itu harapan kita ke depan, ya, supaya hasil belajar kita lebih baik lagi. Lalu di sini yang berikut, apa harapanmu untuk pembelajaran selanjutnya? Apa harapanmu pembelajaran selanjutnya? Ya, kalau Sugita menyatakan harapan-harapan dia bisa menulis cerita fantasi nanti katanya. Jadi menulis dia, mantap, ya kan? Kalau kamu, Desi, apa harapanmu nanti untuk pembelajaran selanjutnya? Seperti apa? Iya, dia mau pengen lebih dalam lagi tentang cerita fantasi. Lagi, Glory, kalau menurutmu apa harapanmu? Apa harapanmu untuk pembelajaran selanjutnya? Mampu meningkatkan kreativitas. Kalau Ayu, apa harapan-harapan? Kalau harapan kita ke depan di pembelajaran berikutnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Mampu menulis cerita tentang fantasi. Ya, mampu menulis cerita fantasi lagi. Ini dari yang lain. Apa harapan-harapannya? Mampu meningkatkan kreativitas dalam menulis cerita Oh ya, oke. Priscilla, apa harapanmu untuk pembelajaran selanjutnya, Priscilla? Iya. Jadi yang jelas harapan kita ke pembelajaran sebelumnya tuntas tentang materi yang kita